Untuk yang pertama, kita buka website enlistlight.perpusnas.go.id, lalu menu installer dan pencet platform PHP. Setelah itu kita scroll ke bawah, klik yang portable, kita tunggu. Oke, lalu kita buka dan pencet extract to Windows C. Kita tunggu sampai instalasi selesai. Jika selesai, kita buka SAM. SAM control panel ini. Nah, pada menu Apache dan MySQL kita klik Start. Kalau sudah, klik menu admin pada MySQL. Setelah itu akan terbuka localhost /phpMyAdmin. Setelah itu kita ganti phpMyAdmin, kita ganti dengan enlistlight 3 slash. Jika sudah terbuka, kita klik yang back office ini. Jika sudah, masukkan username enlistlight, password enlistlight sama dengan. Jika sudah, pencet sign in. Pilih lokasi perpustakaan pusat, sign in. Oke, maka dari itu enlistlight sudah terinstall. Setelah masuk ke dashboard dari enlistlight versi 3, untuk mengganti administrasi atau mengatur administrasi dari perpustakaan, bisa lihat ke panel kiri, ada menu administrasi, kemudian pilih ke pengaturan umum. Nah, di sini kita akan mengganti nama perpustakaannya, sehingga kita pilih submenu pengaturan umum. Nah, untuk mengganti nama perpustakaannya, bisa diisi ruas nama perpustakaan, kemudian untuk mengganti logo dan kop perpustakaan, bisa untuk melihat di tombol browse itu, kemudian memilih file yang akan dijadikan logo dan kop dengan file format PNG. Nah, kemudian pastikan semua perubahan yang kita lakukan tersimpan dengan jelas pada enlistlight-nya. Kemudian kita melakukan penampilan ruas-ruas data anggota sesuai dengan jenis perpustakaannya. Nah, kita melihat ke ruas kiri lagi dengan menu administrasi, masih di menu administrasi, kemudian masuk ke submenu pengaturan umum. Nah, kita klik submenu jenis perpustakaan, kemudian akan menampilkan daftar jenis perpustakaan dengan tombol-tombol pengaturan seperti ini. Kemudian, klik form entry anggota online. Kemudian, jika sudah terbuka, jendela seperti ini, nah, yang harus dan wajib dicentang adalah ruas
nama, tempat, dan tanggal lahir. Kemudian ruas jenis identitas dan nomor identitas, ruas jenis kelamin, dan alamat sesuai identitas dan alamat tempat tinggal saat ini. Kemudian klik tombol simpan jika sudah selesai. Nah, untuk mengatur username petugas beserta memberikan hak aksesnya, kita dapat melihat di pengaturan umum, kemudian masuk ke pengaturan user. Nah, untuk membuat akun user pada English Lite, yang pertama kita melihat daftar akun user seperti ini. Kemudian klik tambah user sehingga muncul form untuk menambahkan username baru. Kemudian mengisi ruas username, hurufnya kecil semua dan disertai dengan angka-angka. Kemudian mengisi ruas nama lengkap, alamat email, kemudian klik centang aktif agar akun dapat langsung digunakan. Untuk memberi wewenang melakukan reset password user sendiri, maka kotak dapat reset password user kita centang. Kemudian untuk memberikan wewenang mengganti password anggota, maka kotak itu juga dicentang. Klik simpan. Untuk memberikan hak akses user, bisa kita lihat di menu hak akses user ini. Nah, di kotak sebelah kiri adalah daftar hak akses yang disediakan. Nah, di kotak sebelah kanan adalah hak akses yang akan diberikan kepada user. Klik salah satu hak akses yang akan diberikan, kemudian klik tombol panah yang berwarna hijau sehingga hak akses tersebut akan berpindah ke kotak sebelah kanan. Lakukan hal ini ke akses lain yang akan digunakan. Kemudian pastikan setiap user diberikan untuk akses ganti password sendiri. Kemudian klik tombol simpan. Nah, apabila pemberian hak akses sudah dilakukan, maka modul back office akan menampilkan menu-menu seperti akuisisi, katalog, dan laporan. Nah, untuk mengganti password sendiri, kita dapat klik icon nama user yang tampil di atas ini, kemudian klik tombol ganti password. Nah, pada form ganti password, isilah ruas password nama, password baru, dan ulangi password baru. Nah, password disarankan untuk tidak menggunakan huruf kapital, karakter khusus, atau spasi. Jadi, passwordnya menggunakan huruf kecil dan angka-angka saja. Kemudian, klik tombol simpan. Nah, untuk mereset password user, kita dapat klik ke menu administrasi lagi, kemudian buka sub menu pengaturan umum, kemudian pilih setting user. Nah, kita dapat mencari user yang ingin direset passwordnya, kemudian klik tombol koreksi. Nah, setelah form update user terbuka, klik tombol reset password user. Password user akan berubah menjadi sama dengan username-nya jika muncul kotak informasi seperti ini. Kemudian klik simpan. Setelah masuk ke back office English Lite versi 3, lalu kita bisa beralih ke sebelah kiri yaitu dashboard dan mengeklik katalog dan entry katalog. Lalu setelah itu kita bisa mengisi data-data bibliografis yang diminta oleh English Lite. Setelah semuanya sudah diisi data-datanya, jangan lupa kita untuk mengeklik centang pada tampil di opak, lalu setelah itu simpan. Lalu setelah itu kita perlu untuk mengisi data eksemplar atau item koleksi. Kita perlu mengeklik tulisan koleksi di sebelah tulisan katalog. Lalu kita klik tombol hijau tambah eksemplar untuk menambahkan
koleksi eksemplar. Lalu setelah itu kita harus mengisi data-data yang diinginkan oleh InliSlide yang akan menambah info tentang eksemplar. Lalu setelah itu jangan lupa untuk mengklik tanda tampil di opak lalu simpan. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan cover dengan mengklik tombol cover di sebelah koleksi. Untuk menambahkan cover, kita perlu mengeklik tombol biru di sebelah kanan, lalu mengunggah foto yang akan ditampilkan. Setelah sudah memilih cover yang akan diunggah, maka klik tombol unggah. Apabila ingin mengganti, kita harus mengeklik hapus cover dan mengganti cover yang baru. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan koleksi digital, yaitu pencet tulisan konten digital di sebelah tulisan cover dan pilih tombol hijau bertanda plus bertuliskan pilih berkas. Setelah memilih berkas yang akan diunggah, kita akan mengklik tombol unggah biru yang paling bawah. Lalu untuk mencetak label koleksi, kita perlu kembali ke dashboard di sebelah kiri dan kita mengeklik akuisisi dan mengeklik daftar koleksi. Lalu setelah itu kita bisa mengeklik centang pada koleksi yang akan dicetak labelnya. Lalu kita pindah ke opsi aksi, lalu kita memilih cetak label. Setelah itu kita memilih sumber nomor panggil, lalu kertas ukuran yang diinginkan, model yang diinginkan, dan format dokumen yang diinginkan. Setelah itu mengeklik tombol proses. Lalu setelah itu kita akan mendapatkan PDF yang berisi barcode-barcode dari koleksi yang kita cetak tadi, Lalu setelah itu kita akan mendapatkan PDF yang berisi label-label pada koleksi yang kita cetak tadi. Lalu untuk mencetak kartu katalog, kita perlu kembali ke dashboard dan mengeklik katalog dan daftar katalog. Lalu kita pilih ruas aksi dan pilih aksi cetak kartu katalog. Lalu kita memilih jenis kartu yang ingin dicetak dan kita klik tombol proses. Lalu InliSlide akan memberikan kita PDF yang berisi tampilan kartu katalog yang siap cetak. Berikut merupakan panduan pengelolaan data anggota. Dimulai dengan mengentri data anggota. Klik menu anggota sehingga muncul sub-sub menu. Lalu, klik menu entry anggota sehingga muncul form tambah anggota. Pada ruas nomor anggota tidak perlu diisi dikarenakan sistem akan membawanya secara otomatis. Isilah jenis anggota, nomor identitas, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Apabila alamat identitas sama dengan alamat tempat tinggal saat ini, klik kotak contreng alamat tinggal sama dengan alamat identitas. Mengenai ruas-ruas lainnya, dapat diisi tergantung dari kebutuhan dan kebijakan dari pihak pengelola perpustakaan. Melakukan penentuan jenis anggota dengan mengklik ruas jenis anggota. Pada ruas tanggal pendaftaran akan otomatis terisi dengan tanggal saat ini. Pada masa berlaku akan secara otomatis terisi sesuai dengan setting yang diatur pada jenis anggota. Lalu aktivasi anggota, klik status anggota dan pilih aktif. Penentuan lokasi pinjam koleksi dengan mengklik kotak contreng lokasi perpustakaan. Penentuan kategori koleksi dapat dipinjam. Dilakukan dengan mengklik kotak contreng koleksi yang dapat dipinjam. Setelah itu, klik tombol simpan berwarna hijau yang terdapat di bawah maupun di atas form isian data anggota. Lalu,
Tambah foto anggota dengan mengklik tab foto anggota yang terdapat di samping kiri tab detail anggota. Salah satu cara dalam menambahkan foto anggota yaitu dengan mengunggah file foto digital yang berformat JPG. Pada tab foto anggota, klik icon folder pada ruas unggah foto digital yang disediakan. Ketika jendela Open terbuka, klik tombol Open pada foto digital yang telah dipilih dan klik tombol unggah. Selanjutnya, penambahan foto anggota dengan cara unggah foto digital telah selesai. Kita juga dapat memotong foto atau crop anggota dengan cara klik tombol sesuaikan foto, klik jendela sesuaikan ukuran foto, dan klik tombol potong. Simpan kembali data anggota. Selain itu, kita juga dapat mencetak kartu tanda anggota atau KTA pada tombol kartu anggota yang letak di sisi atas, sehingga akan terunduh dokumen PDF yang berisi gambar kartu anggota. Selanjutnya, memperpanjang masa berlaku keanggotaan dengan mengklik submenu daftar perpanjangan pada menu keanggotaan. Selanjutnya, klik tombol tambah. Pada form tambah perpanjangan anggota, isi nomor anggota pada ruas anggota dan klik cari. Sehingga akan tampil form perpanjangan keanggotaan yang dilengkapi dengan jenis anggota, masa berlaku anggota saat ini, dan tanggal berakhir setelah perpanjangan keanggotaan. Tanggal berakhir akan terisi otomatis sesuai pengaturan masa berlaku anggota yang telah ditentukan pada menu administrasi, lalu klik tombol simpan untuk memproses. Anggota yang telah melakukan perpanjangan akan terlihat pada daftar perpanjangan. Nah, untuk melakukan transaksi peminjaman, perpanjangan peminjaman, dan pengembalian koleksi, kita akan mencatat transaksi peminjaman. Nah, pada menu sirkulasi, kita klik submenu entry peminjaman. Kemudian akan muncul form seperti ini. Nah, masukkan kode anggota, kemudian akan muncul data ringkas anggota pada form ini, seperti ini. Nah, kemudian masukkan kode koleksi dengan cara mengetikkan pada keyboard. Kemudian kode berhasil dimasukkan, maka data ringkas koleksi tersebut akan tampil pada keranjang peminjaman. Kemudian klik simpan untuk menyimpan form entry peminjaman. Nah, jika transaksi berhasil, maka akan muncul tombol cetak slip peminjaman dan cetak struk peminjaman. Jika memerlukan bukti peminjaman dalam ukuran kertas A4, maka klik tombol cetak slip peminjaman. Tapi jika menginginkan bukti dalam ukuran struk dengan lebar 8 cm, maka klik tombol cetak struk pengembalian. Klik tombol selesai untuk mengakhiri sesi transaksi peminjaman. Nah, untuk melihat daftar koleksi yang sedang dipinjam, kita dapat masuk ke submenu daftar peminjaman. Akan terlihat informasi seperti ini. Untuk melihat daftar koleksi yang sedang dipinjam, kita dapat masuk ke daftar peminjaman. Kemudian akan muncul informasi seperti ini. Nah, kemudian kita dapat melihat status koleksi sedang dipinjam pada modul OPAK. Nah, akan muncul
koleksi-koleksi yang kita miliki, kemudian akan muncul status ketersediaan seperti sedang dipinjam atau tersedia, yang berarti bisa dipinjam oleh anggota. Nah, untuk melakukan transaksi perpanjangan peminjaman koleksi, kita klik menu entry perpanjangan, kemudian akan muncul form entry perpanjangan seperti ini. Kemudian kita harus mengisi tanggal transaksi perpanjangan yang akan dilakukan. Kemudian kita masukkan nomor barcode koleksi yang akan dikembalikan. Kemudian akan muncul data ringkas anggota seperti ini. Nah, klik tombol simpan untuk menyimpan transaksi perpanjangan peminjaman. Jika perlu mencetak bukti transaksi, akan ada tombol cetak slip perpanjangan. Kemudian klik tombol selesai untuk mengakhiri sesi perpanjangan koleksi. Nah, untuk mencatat transaksi pengembalian koleksi, kita klik menu entry pengembalian. Kemudian masukkan kode koleksi yang akan dikembalikan, sehingga tampil data ringkas anggota seperti ini, dan akan menampilkan koleksi yang akan dikembalikan oleh anggota. Nah, klik tombol simpan untuk menyimpan transaksi ini. Apabila membutuhkan bukti, kita dapat mencetak dalam bentuk slip dan bentuk struk. Untuk melihat riwayat koleksi yang telah dikembalikan, kita dapat klik menu daftar pengembalian, kemudian akan terlihat informasi seperti ini. Sudah dikembalikan, maka kita dapat cek lagi di di menu daftar koleksi, dan buku yang sudah dikembalikan atau koleksi yang sudah dikembalikan akan berubah status ketersediaannya menjadi tersedia dari yang dipinjam.